Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua, khususnya jemaat HKBP Parung Panjang. Sebagai ucapan syukur kita di pagi hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang malam sampai pagi ini Bapa. Kalau kami masih dalam keadaan sehat, semua itu Bapak adalah karena kebaikan Bapa. Bapa, di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, supaya melalui firman-Mu itu Tuhan, di waktu kami menghadapi kesulitan di dalam aktivitas kami dikuatkan firman-Mu itu Bapa. Begitu juga Tuhan, firman-Mu untuk menghibur kami di waktu kami mengalami kesesakan di dalam berpikir kami, di dalam melakukan segala aktivitas kami di dunia ini Tuhan. Kami dihiburkan oleh firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan buat kita di pagi hari ini adalah yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 3. Demikian bunyinya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Sampai di situ. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Itulah kebaikan Allah bagi kita. Semua apa keperluan kita selama di dunia ini, Dia sediakan melalui ciptaannya 6 hari. Maka melalui firman Tuhan ini ada 3 hal yang kita petik. Yang pertama, berkat. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan
memberkati hari yang ketujuh, maka melalui firman ini saya memohon kepada kita saudara-saudara, marilah kita sama-sama melestarikan dan merawat alam semesta yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia ini atau yang kita nikmati sampai saat ini, saudara-saudara, begitu indah, begitu sempurna diciptakan oleh Tuhan kita tempati. Ada laut untuk tempatnya ikan berenang, ada bumi untuk tempatnya kita untuk melakukan segala sesuatu, ada hutan belantara untuk tempat binatang-binatang. Itulah saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa menciptakan apa yang ada di dunia ini. Maka melalui firman ini, saudara-saudara, saya memohon kepada kita supaya Tuhan kita yang agung itu, yang ajaib itu, supaya selalu kita puji dalam hati kita. Yang ketiga, menghormati hari yang ketujuh. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari yang ketujuh dihormati Allah kita. Tentu kita harus menghormati hari yang ketujuh itu. Apa cara kita untuk menghormati itu Tuhan, saudara-saudara? Kita menghormati Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan, mendatangi tempat-tempat ibadah atau gereja-gereja yang tersedia di lingkungan kita, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena melalui ibadah-ibadahlah kita akan mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti ada tertulis di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan di sana, supaya kita, saudara-saudara, jangan meninggalkan ibadah-ibadah seperti yang dilakukan teman-teman kita. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa sering kita malas datang beribadah, saudara-saudara? Mungkin karena kita masih melihat kekurangan kita, masih sering kita melihat kekurangan sesama kita. Tapi ingatlah, saudara-saudara, Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk orang benar, tapi Tuhan datang untuk orang-orang yang berdosa, sehingga orang-orang berdosa itu supaya bertobat karena mendengarkan firman Tuhan. Itulah, saudara-saudara, maka melalui firman Tuhan ini saya mohon kepada kita, karena begitu indah dunia ini dicatatkan oleh Tuhan, kita nyaman, kita tenteram, segala sesuatu kebutuhan kita disediakan oleh Tuhan di dalam penciptaannya 6 tahun. Saudara-saudara, dalam 6 hari, saudara-saudara, maka layaknya lah kita menyembah Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu supaya kita selalu berbuat baik di dalam diri kita, berbuat baik terhadap sesama kita, saudara-saudara, karena Tuhan sudah lebih dulu baik kepada kita. Saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita melakukan aktivitas kita di dalam sehari-hari, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu, jangan andalkan manusia. Karena kalau kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti akan berkemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu mengajar kami, menegur kami, menasihati kami, Tuhan, di dalam waktu melakukan aktivitas kami, Tuhan. Berkati kami, Tuhan, semua yang mendengarkan firman-Mu.
Berkati kami Bapa, sewaktu kami melakukan setiap aktivitas kami. Begitu juga waktu kami melakukan aktivitas kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada tangan pengasihan-Mu. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau memberkati kami. Terpujilah Bapa nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.